yang mana insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Kota Bandung dengan nomor induk 522111227 yang insya Allah akan membahas materi terkait husnuzon atau berbaik sangka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku yang salihah semuanya di kelas 10 ATKP ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik, alhamdulillah senang rasanya Bapak bisa bertemu dengan kalian pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait materi berhusnuzon atau berbaik sangka. Tapi sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran kita. Mungkin silakan untuk kalian menyiapkan diri untuk memimpin berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya respon dengan hadirah. Dapat dipahami? Siap, dapat. Andini, Hadiroh. Indri, Hadiroh. Suci, Hadiroh. Kokom, Mutiara, Sofi, Hilda, Hadiroh. Alia, sebagai Sri, Happy, Sri lagi. Hadiroh. Ada dua ya Sri-nya. Kemudian siapa yang tidak hadir hari ini? Sri Andini. Oh, Sri Andini yang tidak hadir. Baik. Kenapa Sri Andini? Sakit. Sakit. Siapa bilang bagi teman-teman yang tidak hadir karena sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Salihah semuanya, kita akan lanjut pembelajaran pekan ini. Setelah pekan kemarin kita telah membahas tentang mujahadah an-nafs, yaitu mengontrol diri, yang mana sudah kita dalami, sudah kita evaluasi bahwa mengontrol diri itu adalah bagian ikhtiar kita untuk menjadi pribadi yang benar. Dan selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu berhusnuzon. Berhusnuzon adalah berbaik sangka. Apa definisi husnuzon dalam kancah kajian ayat Al-Quran? Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 dan hadis terkait. Kita akan bedah ayatnya, kita akan dalami hadisnya. Kemudian anak-anak semuanya nanti akan dibentuk kelompok, kemudian berdiskusi, kemudian mengidentifikasi materi terkait husnuzon, menyampaikan contoh-contoh husnuzon tentunya. Dan tentunya mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang akan kita pelajari. Dapat dipahami? Siap, dapat. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yang mana tujuan pembelajaran ini menjadi salah satu targetan kita agar kalian dapat memahami. Yang pertama itu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berhusnuzon adalah perintah Allah. Selanjutnya menunjukkan perilaku berhusnuzon sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 beserta hadis terkait. Selanjutnya menganalisa Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 terkait tajwid dan makharijul huruf yang baik. Selanjutnya mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 dengan fasih dan lancar. Dan yang terakhir adalah menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan berhusnuzon sesuai dengan
Al-Maidah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi target kita diberikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik. Baik anak-anak, silakan perhatikan ke depan atau yang membawa Al-Quran silakan buka Quran surat Al-Hujuratnya ayat 12. Silakan disimak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Baik anak-anak, tadi sudah menyimak Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bersama-sama. Dan sekarang Bapak berikan kesempatan di antara kalian untuk membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan. Silakan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahum akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillahu khairan katsiran untuk ananda kita yang telah membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mudah-mudahan apa yang dibacanya kita bisa mendapatkan bagian pahalanya. Amin ya Allah. Amin. Baik anak-anakku yang salihah semuanya, kita akan masuk pada fase selanjutnya, itu bedah tajwid, dan Bapak akan menginstruksikan kalian membentuk kelompok. Ada 4 kelompok. Kemudian kalian semuanya berdiskusi membedah tajwid yang tadi kita baca sama-sama, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan silakan semuanya menyesuaikan. Bapak beri waktu, membatasi waktunya sampai 15 menit saja. Dan apabila sudah selesai, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Dapat dipahami semuanya? Siap, dapat. Ini media untuk kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan dimulai berdiskusi. Ngobrol di sambil nulis ayatnya. Silakan nulis ayatnya di depan. Ini pakai dani, pakai ini kebutuhan dulu gitu. Nah. Baik anak-anak, waktu 15 menit sudah berakhir. Dan Bapak rasa anak-anak semuanya sudah melaksanakan diskusi terkait tadi Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu berupa membedah tadi. Baik, Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 3 terlebih dahulu untuk mewakilinya menjelaskan tadi di depan. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tajwid yang ada di depan. Yang pertama, kaidah
fasil, alif lam syamsiah, matobiki, mad badal, matobiki. Manuj itu Andini bisa diulangi. Manuj adalah kokolah. Ya, silakan. Kokolah, matobiki, gunnah. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita laksanakan hasil diskusi terkait bedah tajwid Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan husnuzon dalam konteks hadis terkait. Dan di sini silakan disimak, di depan ada sebuah hadis riwayat Muslim. Bisa disimak. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana pendapat Anda jika itu memang benar ada padanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menggibahinya. Tetapi jika apa yang engkau sebut atasnya." Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anakku yang saya semuanya, waktu diskusi telah berakhir dan saatnya masing-masing kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Dari kelompok 1 mengajukan pertanyaan ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Baik, Bapak awali dari kelompok 1, silakan perwakilannya untuk menyampaikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Hilda. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan ditujukan ke kelompok 2. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita senantiasa berhusnuzon kepada sesama dan istiqomah berprasangka kepada Allah. Baik, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 3. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Indri, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan bertanya bagaimana kita menyikapi orang yang bersuzon kepada kita dan kita senantiasa berhusnuzon kepadanya. Baik, terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Selanjutnya kelompok 3 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan, diwakili siapa? Perkenalkan, nama saya Desti Alisa, saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana sih kita menjaga hati ini dari sifat suzon dan senantiasa berhusnuzon kepada sesama dan kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, terima kasih kelompok 3 atas pertanyaan. Dan sekarang Bapak berikan waktu sekira 5 menit untuk mencari jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kalian di masing-masing kelompok. Baik anak-anak, waktunya telah berakhir untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masing-masing kelompok. Dan sekarang Bapak berikan kesempatan dari masing-masing kelompok untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Untuk kelompok 1 silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya, bagaimana kita menjaga hati ini dari sifat suzon dan senantiasa berhusnuzon kepada sesama dan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh agar perbuatan buruk tidak mempengaruhi diri kita dan bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Alhamdulillah. Sekarang Bapak berikan kesempatan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soalnya, bagaimana kita senantiasa berhusnuzon kepada sesama dan istiqomah berbaik sangka kepada Allah? Dan jawabannya, senantiasa bertakwa kepada Allah, menahan hati dan pikiran agar perbuatan baik senantiasa tidak dilakukan oleh diri kita. Masya Allah, tabarakallah, tepuk tangan semuanya. Atas pertanyaan dan jawaban yang sangat kritis. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3, silakan.
untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Nuraini, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Soalnya, bagaimana kita menyikapi orang yang berhusnuzon kepada kita dan kita senantiasa berhusnuzon kepadanya? Jawabannya, senantiasa bersabar dan bertawakal kepada Allah dan menyikapi ini adalah ujian dari Allah serta tidak mengharap membalas atas perbuatan yang diterima. Baik, Masya Allah, tepuk tangan. Sangat luar biasa, pertanyaan yang begitu tajam, kritis, dan jawabannya sangat memuaskan dari hasil diskusi kalian, yang mana di hasil identifikasi materi terkait husnuzon, berbaik sangka, dan lawannya suudzon, berburuk sangka. Ini menjadi satu materi yang Bapak harapkan kalian bisa mengamalkan poin-poin penting positif dari husnuzon dan senantiasa kita menghindari dari sifat suudzon. Baik anak-anakku yang salihat semuanya, kelas 10 OTKP, hari ini kita telah belajar bersama-sama terkait materi zon tentunya, itu berbaik sangka. Kita juga sudah membedah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 terkait tajwid dan terjemahannya. Kita juga sudah mendalami terkait pembahasan husnuzon dalam konteks pandangan hadis riwayat Muslim yang tadi dibahas bersama-sama, dan tadi didiskusikan terkait materi husnuzon ini dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian sanggahan-sanggahan dari teman-teman dan masing-masing kelompok, dan bisa memberikan pertanyaan yang kritis, tajam, dan dijawab dengan memuaskan. Dan Bapak akan menarik kesimpulan dari yang kita pelajari, yang anak-anak paparkan di masing-masing kelompok, bahwa perbuatan terpuji di antaranya adalah husnuzon, berbaik sangka. Ini menjadi salah satu indikator prioritas akhlak kita menjadi baik, yang diharapkan ini senantiasa bisa diamalkan. Karena dengan hati yang tulus, penuh rasa cinta, maka tidak ada kesempatan untuk berburuk sangka. Ya, adapun apabila kita menerima suudzon, buruk sangka dari orang lain, bahkan tindakan-tindakan yang tidak baik, maka yakinlah itu adalah ujian dari Allah, dan senantiasa berhusnuzon kepada Allah agar yang diterima itu adalah ujian peningkatan kapasitas diri kita. Maka dari itu Bapak berpesan kepada anak-anak semuanya, senantiasa amalkan sifat husnuzon yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, kita berada di penghujung pembelajaran. Untuk tugas, untuk latihan, Bapak sudah share soal dan tugas berkelompok di Google Classroom. Silakan nanti anak-anak akses buka Google Classroom yang Bapak sediakan, kemudian kerjakan. Ada tugas mandiri berupa membuat resume, dan tugas kelompok membuat mind mapping bedah tajwid yang tadi kita pelajari. Dan jangan lupa apabila hasilnya sudah selesai, silakan dikumpulkan pula berupa soft filenya dan upload kembali di Google Classroom. Dapat dipahami semuanya? Siap, dapat. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah belajar bersama-sama. Kita tadi sudah baca Al-Quran, mendalami materi, kemudian ada tanya jawab, juga ada presentasi dari masing-masing kelompok. Dan pada penghujung pembelajaran hari ini, kita akan tutup pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh KM-nya, silakan. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika
tinggalnya masing-masing. Terima kasih.